Timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan di laga terakhir, yaitu uji coba melawan Iran 5-0. Menurut saya Timnas Indonesia ini untuk mengarungi Piala Asia, melihat dari 3 penampilan uji coba kemarin kurang bagus ya. Jadi agak meragukan untuk bisa berprestasi di Piala Asia. Sebab kita juga tahu waktu melawan Libya di leg pertama kita kalah 4-0, kemudian kalah lagi 2-1, dan ekspektasi sebenarnya agak sedikit meningkat ketika timnas Indonesia di leg kedua bermain melawan Libya. Di situ sudah terlihat permainannya agak mencair, passing-passing sudah agak jalan, kemudian bisa menguasai pertandingan. Tapi melihat di pertandingan ini rasanya timnas Indonesia tidak menjadi lumbung gol di Piala Asia nanti sudah bagus, karena targetnya mungkin Sintayong kan pertama itu setidaknya bisa mampu lolos ke babak 16 besar. Tapi melihat atau berkaca dalam pertandingan ini, sepertinya lini belakang timnas Indonesia belum siap untuk mengarungi Piala Asia, yang di sana ada tim-tim bagus seperti Jepang, kemudian juga Iran dan juga Vietnam. Nah, kemungkinan nanti timnas Indonesia hanya bisa berbicara melawan Vietnam. Untuk melawan Irak dan Jepang itu sangat berat, karena di pertandingan lain pun Jepang bisa menghajar Thailand 5-0 sama. Jadi mungkin untuk bisa setidaknya lolos ke babak 16 besar itu, timnas Indonesia harus bisa mengalahkan Vietnam, bermain imbang melawan Irak, kemudian tidak terlalu banyak kebobolan melawan Jepang. Apakah nanti ini bisa dilakukan oleh timnas Indonesia? Tentunya ini melihat dari pertandingan yang lain, lini belakang menjadi masalah untuk timnas Indonesia karena kebobolannya terlalu banyak. Rekor yang 3 pertandingan ini saja berarti timnas Indonesia sudah kebobolan 12 gol. Tentu saja Sintayong harus mencari solusi, mengingat sebentar lagi atau hanya menghitung hari timnas Indonesia akan menghadapi Piala Asia, dan pertandingan pertama timnas Indonesia akan melawan Irak yang pernah mengalahkan kita 5-1 di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini menurut saya ini jadi, apakah ini strategi Sintayong untuk mau ngeprank nanti 3 kontestan lainnya di Piala Asia nanti? Kita belum tahu ya, sebab Sintayong itu memang seperti itu. Tapi dengan kekalahan ini cukup menunjukkan memang lini belakang menjadi masalah timnas Indonesia. Semoga saja nanti di kualifikasi Piala Dunia pemain-pemain baru sudah dapat bergabung. Contoh seperti J.I. kemudian Nathan, kemudian ada Ragnar Oratmangun, Tom Hei, dan juga kiper Martin Paes, untuk bahu-membahu membela timnas Indonesia lebih berprestasi lagi. Karena memang terlihat pemain naturalisasi timnas Indonesia ini belum moncer atau belum bisa menunjukkan permainan terbaiknya di timnas Indonesia. Pemain terbaru Yasin Habner juga kemarin melawan Libya blunder. Kemudian lagi yang lebih sering blunder itu adalah Jordi Amat. Jadi kedepannya nanti semoga timnas Indonesia lebih bisa bermain kolektif lagi, bermain kompak lagi untuk mengangkat timnas Indonesia setidaknya di Piala Asia ini dan juga di kualifikasi Piala Dunia nanti. Jadi melawan Iran ini sungguh luar biasa. Kalahnya terlalu banyak menurut saya. Misalkan kalah atau 1-0 apa 2-0 itu masih dapat diterima, tapi dengan kekalahan 5-0 ini mungkin buat para pencinta timnas ini agak sedikit kecewa. Jadi semangat terus timnas Indonesia, tunjukkan permainan yang luar biasa nanti di Piala Asia nanti, supaya nanti supporter timnas Indonesia itu bangga kepada timnas Indonesia. Jadi cukup sekian, salam timnas Indonesia.